Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Guru kita Ustaz Zaki Mirza, Ustazah Romaita, dan juga ayah bunda ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah. Karena nama masjidnya Babu Taubah, ini yang masuk orang yang taubat semua ini. Termasuk saya. Mungkin dan kita akui pernahlah kita berbuat zalim. Betul? Pernahlah kita bermaksiat. Makanya lihat wajah-wajahnya ini. Masya Allah setelah melewati pintu taubat bersinar semuanya. Alhamdulillah. Senang kita berada hampir di pertengahan bulan Sya'ban. Bulan yang insya Allah rahmat dilimpahkan, berkah, dapat maghfirah, dan juga insya Allah amal-amal kita diangkat. Nah diantaranya apa? Kita berharap Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita. Allah mengampuni kezaliman kita. Ikhwatal iman, pemirsa Damai Indonesiaku yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kezaliman tidak akan pernah membawa kebahagiaan. Hartakah, kekuasaankah, jabatankah, apapun tidak akan pernah. Tadi sudah disebutkan, berbuat zalim berarti berlawanan dengan adil. Tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Lalu apa? Maksiat, zalim, ini pasti akan mengundang kegelisahan-kegelisahan. Apa itu dosa? Mahaka fi sadrika wa takhafu ayyatali'a alaihin nas. Sesuatu yang bikin gersang hatimu, kau merasa gelisah dan kau takut orang lain mengetahuinya. Maka lihat, kebohongan, kemudian kezaliman seringkali ditutupi dengan kezaliman berikutnya. Kebohongan ditutupi dengan kebohongan berikutnya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah. Kezaliman ini menumpuk-numpuk dosa. Dari dosa, laknat Allah bisa diturunkan. Kalau sudah kena laknat dan dia tidak taubat, boleh jadi nanti dia akan mengalami kesengsaraan. Baik di dunia maupun nanti di akhirat. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, ittaqu da'watal mazlum. Waspadalah kalian, berhati-hatilah kalian dari doanya orang-orang yang teraniaya. Fa innaha tuhmalu ilal ghamam. Wa yaqulullah wa izzati wa jalali la ansurannaka walau ba'dahin. Rasulullah SAW mengingatkan hati-hati dengan doanya orang-orang yang terzolimi, dengan orang-orang yang teraniaya. Karena doanya diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dikabulkan oleh Allah. Dan Allah berfirman. Wa izzati wa jalali. Demi keagunganku, demi kemuliaanku. La ansurannaka. Wahai orang-orang yang terzolimi. Sungguh pasti aku akan menolongmu. Orang-orang yang terzolimi ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di dunia sudah terbukti. Es gabus bisa berangkat umrah. Ini es lagi laku ini. Walaupun musim hujan ya. Subhanallah. Orang-orang yang terzolimi diangkat oleh Allah. Doa-doanya dikabul oleh Allah. Gaza, Palestina harusnya sudah hancur lulu lantah. Mengapa? Persenjataan semua dikerahkan segala daya upaya. Tapi lihat hari ini. Masih tegar para mujahidin yang mempertahankan tanah mereka. Mengapa? Boleh jadi karena doa-doanya. Termasuk kita di Indonesia ini mendoakan saudara-saudara kita itu. Maka ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
jangan pernah khawatir. Bersandarlah, berserahlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terus orang yang berbuat zalim, ketika mereka zalim, apakah kemudian Allah tidak tahu? Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malul zalimun. Jangan kalian kira Allah lalai, Allah luput, Allah membiarkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang melakukan kezaliman itu. Kalau tidak sekarang, tunggu pembalasan itu pasti ada. Lihat, wa Qarun, wa Fir'aun, wa Haman. Qarun dengan kekayaannya ternyata karena sombong, karena zalim, karena membangkang. Qarun ditelan oleh bumi dengan harta-hartanya. Jadi kalau di Pulau Mas ini digali tanah, di dalamnya terdapat harta, disebut harta. Kok jauh-jauh amat? Fir'aun punya kekuasaan. Tapi lihat apa yang terjadi terhadap Fir'aun. Nampaknya dia sukses, dia hebat, dia bisa melawan apa saja. Ke tengah lautan pun musuhnya dikejar. Tapi apa yang terjadi? Allah kuasa dan kekuasaan Allah di atas segala-galanya. Fir'aun pun ditenggelamkan ke dalam lautan. Tapi Allah berfirman, fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Wahai orang-orang yang zalim, kalau Fir'aun zalimnya sampai kebangetan betul. Mengapa? Mengaku Tuhan. Ayah bunda ikhwah semua yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Para penguasa yang zalim, mereka yang punya kesempatan siapapun berbuat zalim. Ingat, Fir'aun saja ditenggelamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam lautan. Lalu Haman juga yang selama itu mengikuti Fir'aun juga ditenggelamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak akan kezaliman membawa keabadian. Tidak akan kezaliman membawa kebahagiaan. Yang ada terpuruk, jatuh, bahkan hancur. Dan apalagi nanti di akhirat sudah ditunggu-tunggu. Termasuk kita nih. Barangkali tadi sudah disebutkan kita pernah berbuat zalim terhadap orang yang dekat dengan kita, tetangga kita, sahabat kita. Hati-hati. Semua akan bersaksi di hadapan Allah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Akhirat nanti mulutnya dibungkam, tangannya akan berbicara, kakinya akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ingat Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabat, atadruna mal muflis? Kalian tahu enggak orang yang bangkrut, yang pailit itu siapa? Qalu, para sahabat mengatakan, yang kami tahu ya Rasulullah, di antara kami yang bangkrut la man la dirhama wala mata'. Orang yang bangkrut adalah orang yang tidak punya duit dan orang yang tidak punya harta benda. Enggak punya kekayaan. Kata para sahabat begitu. Kata Rasul enggak. Umatku yang bangkrut, yang pailit, yang muflis nanti di hari kiamat adalah mereka. Ya'ti yaumal qiyamah bisalah wasiyam wazakat. Mereka sih sholat sebetulnya. Mereka juga berzakat, mereka juga berpuasa, tapi apa? Qad syatama hadza, wa qadzafa hadza, wa akala mala hadza, wa syafaka dama hadza, wa daraba hadza. Tapi di dunia pernah berbuat kezaliman. Mereka mencaci maki, menganggap dirinya lebih baik daripada yang lain semua salah semua. Yang lain tidak ada benarnya, mencaci maki. Yang kedua, wa qadzafa, menuduh sana sini. Melemparkan kalimat-kalimat, melemparkan statement-statement, bisa jadi berupa tuduhan-tuduhan. Lalu ada juga orang-orang yang memakan harta bukan haknya. Mengambil hak anak yatim. Mengambil yang bukan miliknya. Mengambil yang bukan haknya. Lalu ada juga yang mereka membunuh. Ada juga yang memukul sana, memukul sini. Semua nanti dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Nah Rasulullah mengatakan, yang muflis adalah mereka yang datang kepada Allah dan mereka telah berbuat zalim kepada saudaranya. Mereka belum minta ampun kepada Allah, mereka belum minta maaf kepada saudaranya. Nanti dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Akhirat lebih dahsyat daripada dunia. Ketika itu ditimbang-timbang, mana amal baikmu? Diserahkan kepada orang yang kita zalimi. Masih belum cukup. Lalu diminta keburukan orang tadi yang kita zalimi ditanggung oleh kita. Wal'iyadu billah. Persiapkan diri kita insya Allah dengan taubat.
Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Kiai Haji bersyukur mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang dimudahkan dalam bertaubat dan dibukakan pintu taubat dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya. Tidak akan berbuah bahagia, tidak akan bahagia kehidupannya dan selalu diliputi oleh kegelisahan. Itulah dampak atau akibat orang yang berperilaku zalim. Lantas ketika kita melihat ada orang yang berbuat zalim namun masih saja nampaknya dia terlihat bahagia dan senang-senang saja. Nah, ini mungkin menjadi bahasan yang menarik dalam segmentasi berikut ini, yaitu segmentasi tanya jawab. Untuk itu, para Bapak Ibu untuk dipersiapkan pertanyaan terbaiknya, nanti kita akan masuk dalam segmentasi tanya jawab, nanti akan dibahas oleh guru-guru kami. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku.